Dan sejauh ini ngelihat peserta seperti apa sih? Ya, kalau di Koplo Superstar ini kalau aku lihat memang pesertanya sudah benar-benar banyak yang matang di lapangan gitu. Jadi nggak salah kalau ada program yang namanya Koplo Superstar, karena di sini ajangnya juga bukan ajang yang main-main gitu. Karena aku lihat bahwa pesertanya itu banyak sekali yang matang-matang yang udah berpengalaman, dan job of RN juga banyak-banyak gitu, dan pengalaman repertoire lagunya juga kayaknya mereka semuanya lebih oke sih. Mbak Ino sendiri kan udah sering jadi juri ajang dangdut ya. Apa sih yang ngebedain acara Koplo Superstar ini sama acara-acara dangdut lainnya? Beda dong, sama-sama talent search. Bedanya adalah pengemasan dari treatmentnya, kemasan dari lagu-lagunya, terus dari musiknya gitu. Kalau biasanya yang saya hadapin untuk talent search yang hampir mirip sejenis di beberapa stasiun televisi yang lain, itu memang musiknya beda gitu kemasannya. Kalau Koplo ini kan lebih fun ya, terus tidak menuntut banyak teknik dalam bernyanyi. Yang penting nyanyi ora fales dan looknya dapat, performa di atas panggung dapat, hidup. Itu sih kalau Koplo Superstar itu memang kalau menurut aku di situ gitu. Jadi beda banget gitu. Karena kalau Koplo Superstar ini identitasnya itu artis lapangan banget gitu. Buat Mbak Ino sendiri meskipun udah sering jadi juri, masih ngulik-ngulik lagu-lagu Koplo, kemudian masih tren-tren dong, Koplo. karena kan aku masih eksis di di off air ya. Jadi untuk repertoire lagu itu memang nggak boleh sampai ketelatan gitu. Apalagi lagu-lagu Koplo ya, karena memang sekarang lagi hitsnya di situ. Jadi kita harus belajar terus gitu, karena kan kita nggak tahu permintaan request penonton, request dari event organizer, atau memang pasarnya di situ, ya kita harus ngikutin dong gitu. Mbak sendiri ada lagu Koplo favorit nggak sih, Mbak? Dari penyanyi-penyanyi kalau aku justru gini, lagu-lagu yang sangat melegenda itu lagu-lagu almarhum Mas Didi Kempot. Itu lagu-lagu yang memang lagu Jawa banget ya, dan itu hampir seluruh transmigran Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti tahu. Yang ada di Kalimantan kalau kita nyanyi lagunya Mas Didi tahu, lagunya Si In tahu. Terlepas sekarang ada Denny Caknan, ada Happy Asmara, ada Darboy dan lain-lain. Itu kan memang bergulirnya waktu ya, tetapi kita tidak mengesampingkan sosok Mas Didi Kempot yang saya bilang lagu-lagunya sih lebih melegenda gitu. Jadi nggak usang dimakan waktu. Itu sih, karena contohnya adalah lagu Anoman Obong, kayak gitu-gitu ya. Itu orang tuh pasti tahu lagu itu dari zaman ke zaman, dan itu memang lagu yang luar biasa. Dan beliau menciptakan itu bukan di Koplo, itu saya yang koplo dulu. Saya yang rusak musiknya. Campur sari ya atau apa sih? Dulu campur sari. Lagunya kayak gini tuh. Pokoknya lagunya itu kayak Anoman Janjo Tuman, tung tang tung gitu. Tapi ketika lagu itu storynya ada, kenapa saya bikin Koplo? Karena dulu itu ya, kalau saya nyanyi dangdutan di Koplo, saya di panggung tuh nggak pernah dikasih kesempatan nyanyiin lagu-lagu baru. Terus aku nyanyi tuh selalu dikeluarin terakhir, rauman lagu, nggak kebagian lagu, karena artis-artis dikeluarin semua nyanyi lagu baru. Aku tuh nggak pernah kebagian, makanya aku tuh punya lagu yang orang lain nggak bisa, yang cuman aku aja yang bisa. Makanya kalau nyanyi sama band, sama orkes, aku kirim lagu, aku nyanyi lagu ini, kamu pelajarin. Jadi aku tuh masih kebagian laguku sendiri. Nah makanya itu ada namanya Anoman Obong gitu. Nah itu lagu yang pertama kali yang tak koplo, tak dangdutin hingga sampai sekarang bisa dinyanyiin. Tapi aku udah permisi lah sama yang punya lagu gitu. Berarti sebelum masuk televisi juga Mbak Ino juga kemana-mana nyanyi koplo-koplo terus ya? Koplo emang dulu storynya waktu koplo itu kan memang ya apa ya? Aku nggak bilang aku yang bikin koplo gitu, tapi awal muasalnya yang pertama kali yang membuat tren dangdut koplo itu banyak diminati
awalnya aku gitu di waktu, tapi nyanyinya dulu itu sama di tempat-tempat yang ya arisan-arisan orang-orang mabuk lah, terus di tempat Gangdoli itu kan ada dangdutan banyak banget tuh. Ya bilangnya katanya musik pelacuran, sebenarnya bukan musik pelacuran gitu tempatnya, tetapi musiknya itu jadi rame gitu karena di situ tuh permainan kendangnya banyak gitu, dan itu kan ada pro dan kontra. Tapi di situ aku nikmat banget karena akhirnya koplo itu saya masukkan di kafe dangdut di mana itu orang banyak menerima gitu. Nah, makanya di situ kemarin terjadi pro dan kontra beberapa tahun yang lalu, fenomenal itu kan aku nggak boleh nyanyi koplo karena koplo itu identitasnya katanya musik jelek, musik pinggiran, musik murahan, dan musik gitulah. Tapi sebenarnya musiknya itu indah gitu karena itu kan kolaborasi antara bass, drum, gendang sama tabla, semuanya itu bermain beriringan gitu, jadi rame, itu yang namanya koplo. Nah, berarti bisa dibilang Mbak Ino tuh yang beda sendiri ketika tampil kan Mbak koplonya. Itu tahu koplonya dari mana sih Mbak? Tahu ada musik koplo tuh dari mana Mbak Ino tuh? Kan yang bikin kita orang-orang temen-temen aku juga, saya termasuk ya, jadi anak-anak pemain orkes gitu. Karena kita kan nyanyinya di tempat hiheng ya, jadi ngiringin tuh orang-orang yang lagi mabuk. Kebanyakan dulu itu lagi musim ada pil koplo tuh. Nah di situ, jadi ini kadang ini dangdutnya yang kebanyakan yang joget kebanyakan minum pil koplo, jadi dangdutnya ada dangdut koplo gitu. Jadi ya begitulah nasibnya, nama dari asal muasal dangdut musik koplo itu kayak gitu. Karena kan waktu kita hibur itu pemain yang dihibur itu pada teler gitu, pada minum obat koplo, makanya dinamain dangdut koplo. Nah karena juga musiknya itu keenakan karena kan kolaborasi banyak ini, jadinya ya gitulah gitu, dengan berjalannya waktu nama itu menjadi dangdut koplo. Image lagu yang main. Nah, tapi disukain masyarakat banyak sekarang bergeser dulu. Sebenarnya gini loh, aku tidak mengatakan bahwa musik koplo itu berasal dari nama yang murahan gitu, enggak juga. Karena kebetulan dulu saya tuh sering menghibur tamu-tamu, misalnya di kafe itu kan banyak orang-orang yang ya ada yang minuman keras lah, ada apalah gitu, mungkin ada yang minum ekstasi atau minum pil koplo, cuman karena saking enaknya jogetnya gitu, jadi kayak orang teler, orang ngoplo gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, tapi kalau musiknya sih indah karena itu kan kolaborasi, sesuatu yang beda. Itu saat tampil di mana Mbak Ino? Saya waktu itu tampil di beberapa tempat ya, di kafe, di tempat di Jakarta Mbak Ino. Pub dangdut di daerah di Surabaya. Surabaya dong. Gitu. Tapi saat tampil di tempat-tempat seperti itu nggak takut dijailin gitu sama penonton? Enggak. Saya percaya diri bahwa saya wanita baik-baik dan saya yakin saya tidak seperti saya tidak terjun ke mereka. Niat saya menyanyi cuman menghibur dan mereka terhibur, that's it, cuman gitu doang gitu. Saya tidak sampai lari kemana-mana, saya tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang minum dengan joget, orang-orang yang mabuk dengan joget. Saya cuman sebagai penyanyi, penghibur, dibayar, pulang, selesai. Tapi pasti maksudnya kan itu orang-orang yang teler pasti sempat ada yang jail-jail gitu dong, yang mencoba jail. Itu sempat dirasakan sama nggak Mbak Ino saat itu? Kalau dulu saya menghadapi semuanya dengan tenang dan mereka sangat menghormati orang yang tidak orang yang tidak ikutan gitu. Tamu-tamu itu tahu bahwa aku itu nggak nakal. Jadi mereka benar-benar menikmati jogetan saya, benar-benar melihat, benar-benar tidak menyentuh, tidak menyenggol, bahkan saya seringkali dikasih saweran yang banyak. Itu bagi saya apresiasi lah buat seorang penyanyi gitu. Justru saya dapat sawerannya banyak. Itu di tahun tahun 90-an lah. Berarti termasuk yang dapat saweran paling banyak dong Mbak Ino setiap tampil? Aku. Yang paling dinanti sampai Kalimantan, Sulawesi, orang-orang orang kaya-kaya besi tua dan kawan-kawannya kebanyakan tuh kalau datang setiap hari Sabtu Minggu dia udah ngendonnya di kafe ini, pub ini jam 1 jadi bintang tamu jadi 1 jam. Dan itu aku pernah dikalungin emas itu sebesar 100 gram. Waduh, 100 gram zaman dulu kalung rantai. Waduh. Terus dikasih kalungan emas, dikasih kalungan duit yang dijahit-jahit, ya kayak gitulah. Gitu. Itu berarti Mbak Ino belum setenar sekarang di dunia entertain dong ya? Enggak dong, tapi saya off-airnya udah kenceng kan, udah walaupun nyanyi di kafe-kafe, di pub-pub, di bar-bar, terus di tempat-tempat yang hajatan, ya tempatin gitu juga.
Aku udah nyanyi udah ke Jepang, udah ke Amsterdam, udah ke Suriname, udah ke beberapa negara diundang karena kan visi dibajakanku laris banget. Iya benar. Belum di Jakarta aku udah roadshow keliling dunia, jadi aku pede. Harapannya Mbak untuk musik koplo kedepannya nih? Ya harapannya gini, jangan melihat nama dari koplonya itu seolah-olah namanya yang nggak bagus ya. Tapi dangdut koplo itu adalah nama lain dari musik yang sangat indah di dunia dangdut. Oke. Karena ada kolaborasi banyak permainan jenis musik di situ. Oke. Mbak Inul kan musik koplo tuh sekarang tuh gampang banget diterima sama masyarakat Indonesia ya. Maksudnya beberapa lagu koplo juga langsung nempel, langsung viral. Menurut Mbak Inul emang segampang itu kah membawakan koplo dan memviralkan lagu koplo itu? Lagu koplo itu sangat indah. Jadi musik koplo itu sebenarnya sangat indah gitu. Semua lagu itu semua lagu bisa masuk didangdutin dengan musik koplo gitu. Dan itu kalau musik dangdut koplo itu isi listening gitu loh. Iya. Gitu. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu menikmati yang enak didengar, gampang didengar, enak dinikmati, gampang ditiru. Gitu. Tidak jelimet kayak dangdut klasik. Kan bedanya dangdut koplo di situ. Makanya lagu pop dikoploin, mereka semua nyanyi. Jadi apa ya, kalau menurut aku koplo itu musik yang sangat bagus dan bisa diterima oleh khalayak masyarakat karena ya udah easy going aja, enak dibawa kemana-mana, enak dipakai nyanyi, enak ditiru, enak dipraktekkan, pokoknya enak diapalin kayak gitu sih. Tapi termasuk goyangan gitu ya? Nah goyangannya juga gitu. Berarti maaf, termasuk goyangan ngeborong Mbak Inul kan identik awalnya dikenal sebagai Loh, iya, itu kan awalnya dari awal iya, itu. cuman koplonya aku kan koplo abit gitu. Kalau sekarang kan koplonya lebih enjoy, dibikin lebih ritmenya lebih enak kayak gitu. Jadi ya menurut aku nggak ada salah yang namanya koplo. Jadi koplo superstar ini pas banget karena saya yakin kalau ini extend sampai tahun depan, kedepannya lagi itu akan dinotis oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta dangdut. Ada wadah kita dengerin lagu dangdut koplo di Antv, ya kan? Oke. Cukup. Sukses pokoknya. Oke. Cukup. Oke, thank you Mbak Inul.